pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap kalian baik-baik saja ya, dan kalian tetap diam di rumah. Akan tetapi, selama kalian diam di rumah, kalian tetap harus belajar. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau buat kesepakatan terlebih dahulu ya sebelum belajar. Ketika Bapak bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai. Bagaimana anak-anak? Dapat dipahami? Ya, bagus. Jadi seperti ini ya. Konsentrasi. Terus kalian jawab konsentrasi dimulai. Nah, ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Tidak? Ya, bagus. Karena kalau kalian sudah pada tahu mau belajar apa, Bapak tidak akan jadi mengajar. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 2 mengenai hewan yang ada di sekitarku ya. Tema 7, subtema 2 mengenai hewan yang ada di sekitarku. Sekarang Bapak mau bertanya nih, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Ya, tentu kalian punya hewan peliharaan ya. Entah itu burung, ayam, kambing, sapi, ya seperti itu. Nah, sekarang kita buka buku paketnya ya. Buka yang itu ya, tema 7 subtema 2 halaman 24. Nah, kalian baca mengenai hewan peliharaan. Baca mengenai hewan peliharaan. Ketika kalian sudah dibaca, kalian boleh menanyakan tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Jika tidak ada yang mengerti, jika tidak dimengerti, tanyakan kepada Bapak ya. Sekarang baca terlebih dahulu. Nah, bagaimana, sudah dibacakan semua? Ya, bagus. Kalau sudah dibaca, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Acungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, bagaimana Ujang? Ya, bagaimana cara merawat kucing? Ya, kalau merawat kucing, kucing cukup dikasih makan aja ya, sama minum. Kucing juga suka minum. Ya, kalau cara merawatnya sih kucing tidak ribet. Kalau Bapak punya kucing, Bapak merawatnya seperti itu ya Ujang. Nah, bagaimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Aldo. Ya, bagaimana cara merawat ayam? Nah, kebetulan ya, tetangga Bapak ada peternak ayam. Ini ayamnya ayam sayur atau ayam yang suka berkeliaran di halaman rumah? Itu kan suka ada kan ya, ayam yang berkeliaran di depan rumah. Nah, kalau cara merawat ayam yang berkeliaran di depan rumah itu gampang sekali ya. Cukup kalian sediakan rumahnya atau ya kandang rumah buat ayam tersebut. Nah, itu ketika kalau ayam yang berkeliaran di depan rumah itu biasanya suka berteduh kalau hujan di rumahnya ya, yang seperti itu cara merawatnya kalau ayam yang suka ada di berkeliaran di depan rumah. Nah, kalau ayam yang suka diternakan itu cara merawatnya sangat ini ya, sangat apa ya, Bapak suka melihat gitu, ayamnya tuh suka bergerombol gitu dalam satu rumah lah, istilahnya rumah, satu rumah. Kalau ayam ternak itu cara merawatnya, makannya itu teratur. Kalau ayam yang peternak itu minumnya teratur, juga dikasih kayak vitamin lah buat ayam itu supaya ayam itu sehat dan segar ya, seperti itu. Nah, bagaimana, ada yang ditanyakan lagi nggak? So, silahkan. Ya, Samsul mau bertanya? Ya, bagaimana tempat habitat hewan buaya? Oh, di mana habitat tempat tinggal buaya, seperti itu. Ya, buaya itu bukan hewan ternak ya. Tidak ada yang bukan tidak ada sih. Buaya itu hewan buas ya. Jadi tidak untuk diternak. Makanya jarang ada yang mau memelihara buaya, karena buaya hewan buas. Hidupnya juga ada di rawa, ada di sungai. Itu pun sungai dan rawanya yang jauh dari pemukiman warga ya. Karena buaya itu sangat buas. Makanya dari itu hati-hati dengan buaya ya. Nah, sekarang bagaimana, sudah dipahami tentang berbagai tempat tinggal hewan yang ada di sekitar?
dapat dipahami? Ya, bagus kalau dapat dipahami. Nah, sekarang Bapak mau membuat atau kita permainan ya. Jadi Bapak memperlihatkan gambarnya, kalian tebak itu gambar hewan apa dan tempat tinggalnya di mana ya. Seperti itu. Bagaimana, dapat dipahami? Ya, bagus. Nah, coba lihat sekarang ini hewan apa? Tempat tinggalnya di mana ini? Ini. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Ini namanya kucing. Tempat tinggalnya ya ada di sekeliling kita ya kalau kucing. Nah, itu hanya sebagai contoh ya. Sekarang sebelum kalian menjawab, Bapak ingin kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu dan sebutkan nama supaya Bapak mengenal kalian dan tahu nama kalian ya. Bagaimana, dapat dipahami? Ya, bagus. Sekali lagi ya. Sekarang ting. Nih, ada 2 gambar nih Bapak nih, ada 2 gambar. Ini hewan apa? Ini hewan apa? Acungkan tangannya terlebih dahulu. Ya, cahaya. Yang kanan gambar apa? Ikan paus. Ya, bagus. Ikan paus. Ikan paus tinggal di mana? Tempat tinggalnya di laut. Ya, bagus. Pinter. Good. Kamu. Sekarang yang kiri nih. Kiri Bapak. Apa nih? Apa? Ikan lele. Ya, bagus. Ikan lele tempat tinggalnya di mana? Ya, di balong. Ya, balong itu lebih tepatnya kolam ya. Kolam. Bisa di kolam ya, balong itu betul ya, bagus. Bagus. Cahaya, bagus, pintar. Nah, udah, sekarang ayo satu kali lagi nih. Terakhir nih. Ting. Ini hewan apa ini? Ini sangat buas sekali nih. Ya, acungkan tangan. Siapa namanya, Bapak lupa lagi itu teh. Ya, Asep, silakan. Apa ini? Singa. Singa atau harimau? Ayo, singa atau harimau? Ya, ini adalah harimau, betul ya Asep ya. Tepuk tangan buat Asep. Nah, kita kan sudah selesai tebak gambar. Sekarang kita buka buku siswanya. Ayo dibuka semua, ayo cepat. Aldo buka, Aldo. Ujang buka, Ujang. Namsu buka, Namsu. Buka semua. Buka ya. Nah, buka halaman 34. Sekarang isi di situ, isi langsung ya. Buka dan kalian ini pahami dulu gambarnya, lalu kalian isi ini perintahnya. Mengidentifikasi ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ya. Kalian isi kalau udah dikumpulkan. Nah, udah kumpulkan semua, kumpulkan di depan. Kumpulkan. Ya udah, duduk. Sekarang duduk kembali, duduk yang rapi ya. Cok. Anak-anak. Ya, bagus. Konsentrasi. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat pemberitahuan. Ada yang tahu kalimat pemberitahuan? Tidak ada? Ya, nih Bapak kasih contoh. Nih. Jadi kalimat pemberitahuan. Jadi seperti ini anak-anak kalimat pemberitahuan. Contohnya ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu kalimat pemberitahuan. Kenapa disebut kalimat pemberitahuan? Kan ini memberitahu. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kan itu memberitahu kepada orang lain bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan. Nah, selain jangan membuang sampah sembarangan, yang kedua juga jangan berisik di perpustakaan. Itu merupakan pemberitahuan juga ya. Kenapa pemberitahuan? Karena kan kita dilarang berisik ketika berada di perpustakaan. Itu memberitahu kepada orang lain. Karena kalau berisik mengganggu konsentrasi yang sedang membaca di perpustakaan. Nah, bagaimana dapat dipahami mengenai kalimat pemberitahuan? Bisa semua? Ya, alhamdulillah anak Bapak pintar-pintar semua ya. Sekarang kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing 5 kalimat pemberitahuan ya. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kalau udah, kumpulkan ke Bapak. Presentasikan di depan ya. Oke?
Dapat dimengerti? Ya, bagus. Nah, bagus ya, seperti itu. Aldo bagus, udah ke depan ya. Tepuk tangan buat Aldo, udah berani ke depan. Karena waktunya tidak memungkinkan, yang lain kumpulkan saja ya. Coba kumpulkan saja, nggak apa-apa, kumpulkan. Udah, coba. Sekarang duduk kembali yang rapi. Anak-anak, ya duduk yang rapi, duduk yang rapi. Berarti kan bapak duduk yang rapi. Udah duduk. Nah, sekarang kalian bapak bagi kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. So, duduk yang rapi, kalian duduk berkelompok. Sekarang kita akan menonton video. Nah, di video tersebut kalian cari tahu kalimat pemberitahuannya ya. Kalian cari tahu pemberitahuannya, kerjakan secara berkelompok. Makanya dari itu kalian tonton videonya. Videonya tentang Bona, kelinci, Bona and Friend. Kalian tonton terlebih dahulu biar kalian tahu. Nanti hasil kerjanya kalian kumpulkan ke depan. Sekarang tonton videonya terlebih dahulu. Ayo, tonton. Nah, bagaimana? Udah ditonton? Udah ketemu kalimat pemberitahuannya? Ya, bagus. Kalau udah ketemu bagus. Sekarang kumpulkan hasil kerja diskusi kalian. Kumpulkan. Nah, karena udah dikumpulkan, ada yang mau mempresentasi dari kelompok 1 aja. Kelompok 1 ke depan. Ya, bagus. Kelompok 2 ke depan. Kelompok 3 ke depan. Ya, bagus. Kalimat pemberitahuannya bagus ya, pada betul semua ya. Betul semua. Nah, bagus ya, tadi udah nonton video, udah perwakilan kelompok juga udah pada ke depan, bagus, pada berani, hebat. Anak didik bapak pada bagus-bagus, pada pintar-pintar, hebat ya. Bagaimana? Videonya rame nggak? Rame? Iya. Rame nggak? Rame. Ya, tuh kok rame mukanya kayak gitu, kayak nggak rame. Ya, sekarang ada yang mau menyimpulkan nggak? Tadi sudah belajar apa aja? Ya, Ujang. Kalimat pemberitahuan, ya betul. Apalagi? Hewan di sekitar? Ya, betul. Contoh hewan di sekitarnya apa? Kucing? Ya, bisa betul ya. Bagus, Ujang sudah mau menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulannya tadi kita sudah belajar mengenai hewan yang ada di sekitar ya, seperti kucing, hewan yang ada di sekitar, burung, terus kuda ada di sekitar kita kan, kuda juga. Dan tempat tinggalnya ya, iya itu tempat tinggalnya ada di sekitar kita, betul. Yang tadi kalian sebutkan, kalian simpulkan juga betul. Nah, kalimat pemberitahuan seperti yang tadi Bapak jelaskan, jangan membuang sampah sembarangan, tidak mengeluarkan suara berisik di perpustakaan, seperti itu ya. Dapat dipahami? Ya. Sekarang Bapak mau kasih PR buat kalian. PR-nya kerjakan buku siswa halaman 40, dikumpulkan besok ya. Dapat dimengerti? Ya, bagus. Pembelajaran sudah beres ya anak-anak. Sebelum pembelajaran ditutup, kita harus selalu berdoa ya. Sekarang duduk dulu yang duduk. Mimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan dulu pulang. Nah, pesan Bapak satu ya. Rajin belajar dan jangan lupa selalu nurut kepada orang tua ya. Jangan lupa membaca buku, karena dengan membaca kita menjadi banyak pengetahuan, seperti itu. Bapak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak dimengerti dan kurang sopan ya anak-anak, karena Bapak juga di sini manusia juga kan tempatnya salah ya anak-anak ya, maaf ya. Sekarang kita boleh pulang ya, Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.